Paul, Salam Bu Ana, Salam Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan di live YouTube, dan juga akan menonton siaran ulang kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Ayub, Ayub 20 ayat 1 sampai selesai. Demikian firman Tuhan. Maka Zofar, orang Naama menjawab, oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab. Karena hatiku tidak sabar lagi. Kudengar teguran yang menghina aku. Tetapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian. Belumkah engkau mengetahui semuanya itu sejak dahulu kala, sejak manusia ditempatkan di bumi, bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata? Walaupun keangkuhannya sampai ke langit, dan kepalanya mengenai awan, namun seperti taiknya, ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya bertanya, di mana dia? Bagaikan impian, ia melayang hilang, tak berbekas. Lenyap bagaikan penglihatan waktu malam. Ia tidak lagi tampak pada mata yang melihatnya. Dan tempat kediamannya tidak melihatnya lagi. Anak-anaknya harus mencari belas kasihan orang miskin, dan tangannya sendiri harus mengembalikan kekayaannya. Tulang-tulangnya boleh penuh tenaga orang muda, tetapi tenaga itu pun akan membaringkan diri bersama dia dalam debu. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya. Sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya, menikmatinya serta tidak melepaskannya dan menahannya pada langit-langitnya, namun berubah juga makanannya di dalam perutnya, menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Harta benda ditelannya, tetapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya. Bisa ular tedung akan diisapnya, ia akan dibunuh oleh lidah ular. Ia tidak boleh melihat batang-batang air dan sungai-sungai yang mengalirkan madu dan dadih. Ia harus mengembalikan apa yang diperolehnya dan tidak mengecapnya. Ia tidak menikmati kekayaan hasil dagangnya. Karena ia telah menghancurkan orang miskin dan meninggalkan mereka terlantar. Ia merampas rumah yang tidak dibangunnya. Sesungguhnya ia tidak mengenal ketenangan dalam batin. Dan ia tidak akan terluput dengan membawa harta bendanya. Suatu pun tidak luput daripada lahapnya. Itulah sebabnya kemujurannya tidak kekal. Di dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah, ia penuh khawatir. Ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya. Untuk mengisi perutnya, Allah melepaskan ke atasnya murkanya yang menyala-nyala dan menghujankan itu kepadanya sebagai makanannya. Ia dapat meluputkan diri terhadap senjata besi, namun panah tembaga menembus dia. Anak panah itu tercabut dan keluar dari punggungnya. Mata panah yang berkilat itu keluar dari empedunya. Ia menjadi ngeri. Kegelapan semata-mata tersedia bagi dia. Api yang tidak ditiup memakan dia dan menghabiskan apa yang tersisa dalam kemahnya. Langit menyingkapkan kesalahannya dan bumi bangkit melawan dia. Hasil usahanya yang ada di rumahnya diangkut. Semuanya habis pada hari murkanya. Itulah ganjaran Allah bagi orang fasik.
milik pusaka yang dijanjikan Allah kepadanya. Demikian. Terima kasih Bu Nurliana untuk yang ayat pasal 21. Kami persilakan Ibu Sarma. Baik, Pak Agus, saya lanjutkan pembacaan firman yang berikutnya. Tetapi Ayub menjawab, dengarkanlah baik-baik perkataanku, dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Bersabarlah dengan aku akan berbicara. Sehabis bicaraku bolehlah kamu mengejek. Kepada manusiakah keluhanku tertuju? Mengapa aku tidak boleh kesal hati? Berpalinglah kepadaku, maka kamu akan tercengang dan menutup mulutmu dengan tangan. Kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut dan gemetarlah tubuhku. Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan. Pentung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memacek dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Anak-anak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi dan bersukaria menurut lagu seruling. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami tidak suka mengetahui jalan-jalan-Mu. Yang Maha Kuasa itu apa sehingga kami harus beribadah kepadanya, dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Memang kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan, kebinasaan menimpa mereka, dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaiknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Sebaiknya matanya sendiri melihat kebinasaannya, dan ia sendiri minum dari murka yang Maha Kuasa. Karena peduli apa ia dengan keluarganya sesudah ia mati, bila telah habis jumlah bulannya. Masakan kepada Allah diajarkan orang pengetahuan, kepada Dia yang mengadili mereka yang di tempat tinggi. Yang seorang mati dengan masih penuh tenaga, dengan sangat tenang dan sentosa, pinggangnya gemuk oleh lemak dan sumsum tulang-tulangnya masih segar. Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Tetapi sama-sama mereka terbaring di dalam debu, dan berengah berkeriapan di atas mereka. Sesungguhnya aku mengetahui pikiranmu, dan muslihat yang kamu rancangkan terhadap aku. Katamu, di mana rumah penguasa? Di mana kemah tempat kediaman orang-orang fasik? Belum pernahkah kamu bertanya-tanya kepada orang-orang yang lewat di jalan? Dapatkah kamu menyangkal petunjuk-petunjuk mereka bahwa orang jahat terlindung pada hari kebinasaan dan diselamatkan pada hari murka Allah? Siapa yang akan langsung menggugat kelakuannya dan mengganjar perbuatannya? Dialah yang dibawa ke kuburan dan jiratnya dirawat orang. Dengan nyaman ia ditutupi oleh gumpalan-gumpalan tanah di lembah. Setiap orang mengikuti dia, dan yang mendahului dia tidak terbilang banyaknya. Alangkah hampanya penghiburanmu bagiku. Semua jawabanmu hanyalah tipu daya belaka. Baik, terima kasih Bu Sarma. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul 12 yang akan dibacakan oleh Pak Welesa. Persilakan Pak Weles. Ya, saya lanjutkan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara.
Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengutuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau menggigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntutnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih Pak Weles, Bu Neliana, dan Bu Sarma. Bapak Ibu yang ada di YouTube dan yang ada di Zoom, mari kita buka hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Paul. Pastor Paul, persilakan. Ya, haleluya. Firman Tuhan selalu baru ya, setiap pagi ya, bila kita tidak hidup di dalam retorika. Nah, kalau Anda hidup di dalam retorika, ya salah sendiri. Firman Tuhannya penuh dengan kepalsuan. Anda membaca Alkitab, tapi karena pikiranmu sudah dalam otak-otakmu sudah framing retorika, membaca apapun, ya cetakannya sudah begitu. Ya, cetakannya udah framing retorika. Anda baca apapun ya retorika semua. Bacaannya itu masuk apa, jadilah retorika. Karena Anda sudah memframingnya seperti itu. Ya, makanya lepaskan pikiranmu. Ya, kita harus lepaskan semua.
bebaskan, ujilah firman Tuhan. Ya, jangan puas dengan retorika kata pendeta. Sekalipun kata saya, uji. Kita hari ini belajar juga ya, bagaimana so far orang fasik itu nanti kemujurannya nggak lama, cuma sebentar. Ya, nanti kalau Anda dengar tentang karma itu kan, nanti ada karma semua karma. Sebentar. Saya masalah karma ini saja ya, saya masih belum selesai untuk menguji. Salahnya apa, hukumannya apa, itu bukan karma namanya itu, saudara. Nangkep nggak maksudnya kan? Dan belum tentu yang dia sial itu karena kesalahan padamu itu, mungkin dia sial masalah lain, atau memang pas dia lagi sial saja. Nyatanya saya banyak melihat orang-orang yang beruntung, orang-orang yang tidak percaya. Kata rasa, orang fasik itu ya, rasa itu, ya itu artinya ungodly ya, tidak bertuhan, atau dia tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan kebenaran, tidak peduli dengan itu, nggak peduli, nggak urusan pokoknya. Saya hidup buat diri saya sendiri, saya jalan suka-suka saya. Nah, itu yang maksudnya orang-orang fasik ya. Nah, akhirnya apa? Dia tidak mau sadek. Sadek itu kebenaran. Sadek itu selalu membuahkan sedekah, ya, selalu membuahkan diakonia. Orang-orang fasik ini akhirnya dia tidak mau berbagi dengan orang lain. Orang-orang yang sadek ini selalu mau berbagi dengan orang lain. Selalu ya, endingnya dari semua perbuatan kebenaran, ya, pencarian Tuhan yang benar akan selalu berbuah dengan belas kasihan, charity, ya. Karena orang miskin itu selalu ada pada kita. Nah, itu tugas kita. Mengapa selalu ada orang miskin bahkan di Eropa? Orang miskinnya siapa? Imigran-imigran ini yang ilegal, atau para pemadat-pemadat ini kan. Kenapa bisa ada ya? Karena itu menjadi bagian dari kita untuk kita berbagi dengan dia. Ya. Sekalipun negara paling kaya sekalipun, ya, di situ pasti ada orang miskin di mana Anda harus berbagi sama dia. Mau dimanapun, ya. Karena orang miskin selalu ada padamu, kata Tuhan Yesus. Itu sudah hukum itu ya. Nanti berarti Anda harus berbagi dengan dia. Nah, wujud dari sadek kebenaran itu adalah selalu berbagi. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau berbagi? Wah, pasti sial nanti. Oh, belum tentu loh. Belum tentu juga ya. Banyak ketemu orang pelit yang hidupnya baik-baik saja. Saya banyak ketemu dengan orang-orang yang sadis yang minta ampun. Hidupnya baik aja, tambah kaya, tambah sukses. Saya punya bos yang kurang ajarnya minta ampun ya. Baik-baik aja dia. Bahkan sekarang tambah kaya. Ya kan? Wah, ini bos ini menyebalkan sekali ya. Tapi tambah kaya tuh. Korban dia banyak, dia mengalahkan segala macam cara buat kerja dia. Hantam sana, hantam sini. Tambah baik-baik aja. Apakah firman Tuhan berkata orang fasik itu pasti sial? Nah, ya kan? Daud aja bisa iri loh sama orang fasik itu. Di dalam retorika agama, ya supaya Anda tenang, supaya Anda bisa hidupnya benar, ya. Kamu jangan berbuat fasik sebab nanti kamu dihukum sama Tuhan loh. Ya kan? Kalau coba Anda bikin, ya. Kalau Anda sudah di dalam Tuhan Yesus, hati-hati dengan langkahmu. Karena apa yang kita tahu, lalu kita langgar, kita akan menuai berkali lipat di muka bumi ini. Ini Anda kudu uji juga yang tadi baru saya ngomong ya. Anda harus uji. Firman Tuhan mengatakan, kalau orang sudah tahu kebenaran dan dia langgar, dia harus bayar. Tetapi, kalau orang belum tahu kebenaran, ya, dia akan membayarnya dengan cara yang lain. Ya kan? Misalnya dengan uangnya dia, dengan istrinya dia, dengan anaknya dia nggak urusan. Dia nggak merasa susah, dia hidup pada dirinya sendiri kok. Ya. Tapi ketika kita ditebus di dalam Tuhan Yesus, maka kasih kita melimpah banyak. Sehingga seakan-akan orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya jadi lebih menderita ya. Mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa.
Nah, siapa suruh? Nah, itu kan seperti anak bungsu dengan anak sulung kemarin kan, Lukas 15 kan. Si anak sulung ini pengen apa-apa takut dosa. Anak bungsu ini dengan enaknya foya-foya, apalah apa dengan bebasnya. Begitu udah kere, si anak bungsu ini pulang ke rumah. Anak sulung ini langsung cekelan batuk. Kurang ngasem. Saya ini menahan diri supaya tidak bikin dosa, tidak begini, tidak begitu. Nah, ini ada anak baru bikin dosa, datang malah diterima sama Tuhan. Malah dibikin baik. Nggak bisa, harus kita binasakan. Harus binasakan, maunya dihukum. Kita maunya menghukum dia, itu retorika. Orang yang agamanya penuh dengan retorika itu jadi begitu. Ya kan? Anda iri karena Anda takut untuk berbuat dosa, sementara orang lain berbuat dosa. Lalu begitu ada orang berbuat dosa dan diampuni sama Tuhan, Anda tambah cekelan batuk, Anda tambah emosi kan? Tambah jengkel kan? Nah, sama orang fasik, Anda sebentar lagi, Anda yakin pasti akan dihukum. Ya, pasti akan dihukum. Ternyata nggak dihukum-hukum, malah Anda yang tambah sial. Wah, tambah jengkel nggak? Tambah jengkel, padahal Anda sudah hati-hati hidup dalam Tuhan. Ujian nggak lulus. Tiba-tiba Anda ketipu. Sial. Lah Anda percaya yang mana? Anda percayanya mitos-mitos agama atau yang ada di firman Tuhan? Karena Anda percayanya mitos dalam agama. Ya, kalau orang kamu hidupnya saleh, jujur, kamu pasti akan beruntung hidupnya baik. Oh iya, separuh benar. Nyatanya Ayub saleh jujur tetap saja habis kan? Iya kan? Anda harus terima kenyataan dan Alkitab membuka kenyataan itu kepada kita terang benderang. Nggak begitu loh cara dunia bekerja. Sistem dalam universe ini bekerja tidak seperti mitos-mitos itu. Tetapi ini yang Tuhan janji. Dalam setiap pergumulan hidupmu, Dia akan memberimu jalan keluar. Dia akan memberimu kekuatan untuk menanggungnya. Dia akan membuat semua pergumulan hidupmu yang kau pikir jelek itu menjadi baik, mendatangkan kebaikan. Itu yang Tuhan janji loh. Bukan Anda selalu beruntung, pasti nggak mungkin sial loh, nggak mungkin terserembab loh. Ya, Anda bisa jatuh loh, tetapi tidak akan tergeletak begitu saja terus nggak bisa bangun. 7 kali orang benar jatuh, dia bisa bangun. Itu yang Tuhan janji loh. Ya kan? Anda harus baca dengan detail Alkitab Anda. Kalau Anda mau cari hitung-hitungan sama Tuhan, wah dulu saya hitung-hitungan sama Tuhan, modelnya otaknya teologi kemakmuran, saudara. Oh saya kalau rajin ke gereja, rajin perpuluhan, pasti dihalau semua belalang, perlahap, pengerik, pelompat, belalang, tuyul, belalang, apalagi semua. Ya kan? Wah saya kalau perpuluhan dulu kasih ke gereja itu udah 1-2 juta setiap bulan, saudara. Puluhan juta, serius ya, saya nggak bohong ya. Berani saya kalau bukan perpuluhan kalau saya kasih ke gereja. Kadang-kadang saya punya untung apa langsung tak kasihkan semua. Ke gereja, tapi kan gereja ini pendetanya seneng tambah foya-foya, saudara. Dulu saya tidak kepikir kasih ke Damaris ya. Dulu Damarisnya belum dibikin soalnya. Makanya bikin kaya Pak Pendeta, Anda lupa ngasih makan orang miskin, Anda dipuji-puji sama pendeta, Anda sudah senang. Itu kan mitos-mitos dalam gereja juga kan? Pak Pendeta, makanya saya dimusuhi ya sama gereja-gereja ya. Dimusuhi. Terus si Paul hidupnya gimana? Iya gimana ya, saya juga heran kok saya bisa hidup ya. Murid-murid cuma 30 setiap ini kan setiap bulan kan. Setiap bulan coba 30. Berarti 30 kali 500, 15 juta. 15 juta itu kira-kira 900 euro. Ya dari Google saya dapat 500 euro, 1.500. Bisa hidup ya. Ya ada donasi juga ya, ada belakangan ada donasi. Kira-kira saya hidup 2.000 euro sebulan, saya terima uang ya, 2.000 euro. Bisa hidup ya. Rata-rata orang di Eropa ini penghasilannya 3.000 euro, bisa hidup normal. Ya, 3.000 euro. Tapi bisa hidup ya bisa hidup. Ya makanya jangan gaya hidupnya diatur. Firman Tuhan berkata,
Apa? Orang pasti diberkati. Oh, salah. Diberkati ya iya diberkati, tapi bukan berarti Anda pasti punya duit banyak, bukan. Karena ada firman Tuhan yang berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Tetapi yang itu Anda mau pinggirkan, Anda maunya orang kalau hidupnya perpuluhan terus menabur terus, jangan takut Tuhan sediakan, Allah Jehovah Jireh. Oh iya, Allah Jehovah Jireh. Tapi kamu mau makannya tiap hari di restoran. Jehovah Jireh. Banyak orang makan di pinggir jalan, mau makan aja. Sekali Anda makan bisa 1 bulan makannya dia. Iya kan? Itu kan framing agama kan? Semua agama nggak cuma teologi kemakmuran, ya kan? Semua agama apapun begitu framing agama. Anda hidup dalam mitos-mitos itu, jangan. Oh, kalau agama lain ngajari begitu ya, memang. Ya, framing itu Anda dapatkan dari kumpulan hikayah, kumpulan hikmat-hikmat dari ajaran-ajaran agama. Lalu Anda terapkan dalam kekristenan. Oh enggak loh ya. Makanya banyak orang meninggalkan agama. Orang tidak percaya dengan agama lagi. Ada dulu zaman saya kecil itu ada film judulnya Ateis. Ya. Dia sampai ngetes, ini tempatnya angker ya. Terus orang ini yang ateis ini dia nyamar. Ini, nakut-nakutin kan. Supaya dikira setan genderuwo kan. Memang, makanya orang Eropa, orang Amerika, orang Western ya liberal ini, dia patahkan keberadaan Tuhan, nggak ada. Kita yang menentukan nasib kita sendiri. Jadi ungodly, mereka jadi orang-orang fasik. Tetapi di dalam kefasikannya mereka punya satu kultur apa? Dari Alkitab. Mereka semua dari kecil diajari Alkitab. Apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepada kamu lakukan itu kepada orang lain. Itulah batasannya. Batasan dari kejahatan mereka. Karena saya nggak mau digituin ya saya jangan. Kalau kita semua menjaga hukum ini, hukum yang universal, Matius 7:22 itu ya, maka kita semua akan baik. Menjadi hukum yang universal. Nah itulah masalahnya. Ya, itulah rahasianya. Mengapa orang-orang yang tidak bertuhan seringkali justru hidupnya lebih beruntung daripada orang-orang yang ngaku beragama. Karena orang-orang yang tidak bertuhan, dia tidak mau hidup di dalam mitos-mitos framing apapun. Dia realistis. Ini faktanya. Karma belum tentu terjadi. Anda jangan bilang karma itu pasti ada. Enggak ya. Enggak, orang hukum ininya apa, salahnya apa, nanti dia apa, sialnya apa, itu bukan karma. Ya, bukan karma. Karena orang semua di dalam random acak semua aksi reaksi, ya pasti akan terjadi. Bukan masalah karma. Oh, kalau percaya deh, kalau dia baik terus pasti. Banyak orang baik usianya mati muda kok. Ya kan? Anda ngamatin nggak banyak orang baik mati muda, malah banyak orang penjahat itu umurnya panjang-panjang gitu. Soeharto itu jahatnya katanya minta ampun kan, umurnya panjang gitu. Ya kan? Gus Dur katanya baiknya minta ampun, matinya muda. Iya kan? Anda ngamatin nggak itu apa Gus Dur jahat? Nah, Anda harus patahkan itu semua. Anda terima kenyataan. Alkitab nggak ngajarin begitu loh ya. Alkitab tidak mengajari mitos-mitos yang Anda pikirkan itu. Sebelum Anda percaya, sebelum Anda mengadopsi satu rema, ya, remanya jangan salah dulu dari mana nih remanya nih. Remanya dari Muhammad, apa remanya dari Buddha, remanya dari mana nih? Dari kejawen, rema dari mana? Harus rema yang dari Tuhan Yesus. Dan satu logos tidak akan bertentangan dengan logos yang lain. Kalau sampai bertentangan, berarti Anda yang menginterpretasikannya salah. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Adalah orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Orang yang selalu menyandarkan hidupnya pada Tuhan.
Ingat, orang yang menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Terus tiba-tiba ada pendeta umurnya mati muda. Wah, itu pasti ada dosa, belum tentu. Yang benar mungkin dia tidak menyandarkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ya. Anda harus hati-hati ya, itu sangat detail sekali. Nah, makanya firman Tuhan mengajari kepada kita, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Anda itu selalu sempatkan waktu tiap hari, waktu baca kita renungan begini. Anda ngamatin, kan saya bilang, ayo kita amati. Amati hidupmu, hitung hari-harimu. Bikin pola, lihat ya. Tiap orang pengamatan bisa beda-beda. Anda bandingkan waktu dengarkan firman Tuhan, apalagi di tempat kita pun bagikan vulgar kita kan. Saya buka belak-belakan ya. Supaya Anda mengamati, supaya Anda jangan terjebak di dalam mitos-mitos. Alkitab salah dong, oh enggak salah, Anda yang bacanya salah. Bacaannya bilang apa, otaknya bisa kemana. Ya kan? Balik lagi, ada orang sesaleh Ayub saja bisa sial begitu rupa. Lalu bagaimana orang yang nggak saleh ya? Oh malah baik loh, banyak loh. Ya kan? Anda lihat mafia-mafia itu umurnya panjang-panjang gitu kan. Yakuza itu umurnya panjang-panjang gitu. Kejamnya minta ampun. Kaya. Wah hidupnya hedonisme banget. Bikin iri. Ya, Daud bilang bikin iri malah. Ya, Daud bilang bikin iri. Nah, tetapi itu kaisar-kaisar Roma itu jahatnya minta ampun. Herodes itu penganut agama Yudaisme loh. Bukan orang kafir loh Herodes. Herodes itu penganut agama Yudaisme. Dia tahu Torah loh. Makanya ketika dia menghujat Allah, dia langsung dihajar. Justru ketika Anda sudah masuk di dalam hukum, Anda menjadi bar mitzvah, Anda dibaptis, ikut bar mitzvahnya orang Kristen itu ketika Anda dibaptis ya. Kalau orang Yahudi itu saat usia 13 dia bar mitzvah, ya kan? Kalau kita bar mitzvahnya saat dibaptis, artinya kita ikuti di dalam hukum itu, dalam hukum Tuhan. Lalu Anda hianati hukum itu, Anda sudah tahu jangan berzina, Anda berzina, hukuman Anda kan 2 kali lipat loh, lebih berat loh. Dari mana saya tahu? Saya ngamatin, ya. Dan firman Tuhan berkata begitu di Ibrani, 2 kali ditulis ya. Kalau orang sudah tahu kebenaran dan dia langgar, ya intinya hukumnya itu lebih berat, ya. Dan Anda harus menebusnya sendiri. Yang pertama bulan promosi Anda semua ditebus semua dosa. Yang kedua Anda kudu bertanggung jawab loh atas setiap perbuatanmu loh di bumi ini supaya kamu selamat. Dibersihkannya di sini, bukan purgatori di sini. Setiap pelayananmu akan dimurnikan di sini di dunia nyata ini. Nah, makanya saudara, ya Anda ngamatin tiap hari, tiap malam, Anda mulai ngamatin. Kenapa ada orang seperti itu ya? Ada orang seperti Anda mulai catat ya dalam hatimu. Kalau bisa bikin catatan, kalau saya cukup dalam hati ya, karena itu kan pengamatan yang panjang kan. Nah, nanti pola-pola itu Anda kan lihat di Alkitab, apa firman Tuhan berkata, seperti apa. Nanti Anda nggak terjebak di dalam mitos-mitos, retorika-retorika, framing-framing agama. Framing-framing agama itu banyak yang palsu ya, kelihatannya kebenaran. Ya, ini palsu. Akhirnya orang itu menggunakan agama untuk mencari ngadem-ngademin hati. Maju enggak, makanya negara-negara agama itu jarang yang maju. Begitu dia lepas dari agama dia maju, karena jadi realistis. Ya, negara-negara agama itu jadi terbelakang, karena dia mandek di situ.
di framing. Apalagi kemudian itu salah, yang diajarkan salah. Bahkan negara Kristen, karena pendeta-pendetanya bukan ngambil dari Alkitab, tapi dari Bapak Gereja. Pendapat-pendapat kuno. Alkitabnya progresif, tetapi pikirannya para pendeta dan para pemuka agama Kristennya mandek di Bapak Gereja. Padahal Alkitabnya progresif. Penafsirannya itu progresif banget. Dan up to date. Tetapi Anda stop. Maunya harus sesuai dengan Bapak Gereja. Bapak Gereja hidup tahun kapan, kita hidup tahun kapan. Akibatnya lebih banyak orang-orang liberal, orang-orang ateis yang benar daripada orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Karena hidupnya takut akan Tuhannya itu di framing dengan agama-agama, mitos-mitos agama. Anda termasuk nggak? Itu udah banyak belajar ya tentang mitos-mitos ini ya. Retorika-retorika. Saya sih berharap Anda lepas. Anda ya kalau tahu tentang aletheia, ya Anda mengetahui aletheia, dan aletheia itu kan benar-benar akan memerdekakanmu. Anda cuma butuh hati yang tulus, cari Tuhan dengan ketulusan hati. Ya, nanti aletheia itu yang akan memerdekakanmu. Lepas dari framing-framing agamawi. Enak ya. Makanya saya los banget, enak banget. Apakah saya pergi ke pelacuran? Enggak perlu, enggak kepengen. Karena ketika kita mempunyai aletheia, itu kan memerdekakan semua pikiran-pikiran kita. Roh Kudus itu aletheia ya. Ketika hidup kita penuh dengan rema, maka semua keinginan-keinginan jahat itu pergi sendiri. Nah, makanya ikuti terus ya Embun Pagi. Anda kalau nggak sabar ikuti Embun Pagi, ya ikut kelas evangelis supaya Anda bisa supaya Anda bisa mencari sendiri. Ya, itu ya. Oke, mari kita lepaskan retorika agama dari hidup kita. Lepaskan mitos-mitos framing-framing agama. Anda lihat di Alkitab, logosnya yang tertulis bilang apa. Banyak orang mendengar suara Tuhan, dia nggak ngecek logos. Padahal yang dia dengar adalah rema framing dari agama lain. Ya, saya dulu pernah cerita. Ya, berhentilah makan sebelum kenyang. Wah, saya selalu kemana-mana cerita begitu ya, karena saya dulu fitnessan kan, yang ngajari ini ya, instruktur fitness saya masih ingat ya, fitness bukan sickness, binaraga bukan binasaraga. Dia selalu koceh begitu terus ya. Berhentilah makan sebelum kenyang. Wah benar juga ya. Tapi kan jadi geragas kan. Firman Tuhan berkata kamu akan makan sampai kenyang. Wah, beda banget ya. Mendingan berhentilah makan sebelum kenyang atau kamu akan makan sampai kenyang. Kalau saya lebih percaya firman Tuhan, kamu akan makan sampai kenyang. Ya, tapi kamu harus melatih tubuhmu. Ya kan? Latihan dong, melatih dong. Gitu ya. Tuhan Yesus kiranya pada pagi hari ini membuka semua pikiran hati jemaat supaya dilepaskan dari roh agamawi, framing-framing agamawi. Amin. Silakan Pak Agus.